Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan presentasi hasil diskusi kami mengenai business plan, yaitu Nata and Aloe. Perkenalkan, nama saya Langgeng Setiawan, NPM 19 10 30 20 34. Di sini saya tidak sendiri. Nama saya rekan. Untuk teman-teman silakan memperkenalkan diri. Nama saya Riki Dharma Putra, NPM 18 10 30 2002. Nama saya Anggit Luken Yudarso, NPM 19 10 30 20 50. Saya Ida Fatura, NPM. Nama saya Firati Nikmah dengan NPM 19103020076. Nama saya Nailul Iza Salsabila dengan NPM 19 10 30 20 81. Selanjutnya untuk teman-teman yang bertugas silakan menyampaikan hasil diskusi kami. Baik, saya di sini akan menjelaskan gambaran umum perusahaan dan produk kami. Nata de Aloe adalah usaha yang bergerak di bidang kuliner yang melakukan diferensiasi dari produk nata dan berkolaborasi dengan produk minuman. Nama nata terinspirasi oleh produk nata yang merupakan produk pencuci mulut dengan struktur menyerupai gel, dan aloe yang berarti lidah buaya dengan nama ilmiah aloe vera. Jika diartikan memiliki makna minuman segar nata dari lidah buaya. Nata de Aloe menjadi produk unik dengan bahan dasar lidah buaya yang jarang ditemukan di pasar. Dengan harga mulai dari 6 ribuan, sudah mendapatkan minuman menyegarkan dan menyehatkan. Sistem pemasaran yang kami lakukan dengan 2 cara, yaitu diantaranya menjajakan langsung atau face-to-face kepada pelanggan dan melalui media sosial. Usaha Nata de Aloe ini didirikan oleh 6 mahasiswa dengan berlandaskan atas ide dan kreativitas mahasiswa dalam membuat usaha minuman menyegarkan dengan bahan utama lidah buaya. Minuman lidah buaya sangat cocok dikonsumsi di iklim tropis yang panas seperti Indonesia dan bisa dikonsumsi oleh masyarakat umum. Visi dari perusahaan kami yaitu menghasilkan produk minuman olahan lidah buaya yang berkualitas dan bergizi serta mengutamakan kepuasan konsumen. Adapun tujuan dari bisnis kami yaitu yang pertama, untuk memanfaatkan lidah buaya dan selasi sebagai minuman kesehatan dan menyegarkan. Yang kedua, untuk memanfaatkan nilai jual minuman olahan lidah buaya dan selasi. Yang ketiga, untuk meningkatkan pengolahan lidah buaya dan selasi. Dan yang terakhir, untuk membuka peluang berwirausaha. Saya akan menyampaikan tentang strategi bisnis kami. Yang pertama, ukuran dan tren pasar. Di pasaran, minuman Nata de Aloe ini banyak digemari masyarakat karena sangat menyegarkan dan juga memiliki banyak kandungan zat di dalamnya, antara lain vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin B12, mineral, dan lain-lain. Sehingga minuman ini sangat digemari masyarakat dalam berbagai lapisan dan berbagai usia, serta bisa dikonsumsi oleh masyarakat umum dan berbagai usia. Yang kedua, peluang strategi. Dengan membuat produk minuman Nata de Aloe ini memberikan sensasi minuman yang berbeda dari yang lainnya, karena masih jarang yang memanfaatkan lidah buaya menjadi sebuah minuman. Selain itu, memberikan harga yang terjangkau dan pelayanan yang terbaik. Selanjutnya, posisi persaingan. Dalam usaha Nata de Aloe ini, kami menjadi pengikut pasar dengan beradaptasi dan memanfaatkan ekuitas merek minuman lainnya.
Kemudian menawarkan produk yang memiliki karakteristik serupa meskipun dengan biaya produksi, bahan yang berbeda, dan harga jual yang lebih rendah, akan tetapi masih mempertahankan kualitas produk kita sendiri. Dengan harapan, usaha kami mendapatkan market share yang baik dengan resiko yang sangat kecil. Selanjutnya, karakteristik pasar. Produk minuman Nata de Aloe ini masih sangat jarang di daerah Surabaya, karena kebanyakan masyarakat umumnya memanfaatkan lidah buaya menjadi masker wajah. Nah, sehingga ketika usaha kami ini berhasil nantinya akan menjadi sukses untuk kedepannya. Ya, untuk selanjutnya strategi manajemen. Untuk keunggulan dari produk kita sendiri, Nata de Aloe merupakan minuman yang lebih mengutamakan bahan dasarnya, yaitu lidah buaya atau aloe vera, untuk diolah menjadi minuman yang menyegarkan sekaligus menyehatkan bagi tubuh kita. Lidah buaya memiliki kandungan baik untuk kesehatan tubuh, seperti mencegah dehidrasi, mengatasi sembelit, mengontrol kadar gula darah, dan yang lain-lain. Dengan hanya Rp6.000 sampai dengan Rp13.000 saja, kita dapat menikmati minuman olahan Nata de Aloe dengan pilihan varian original maupun dengan topping tambahan lainnya. Untuk target pasar sendiri berasal dari berbagai kalangan dan usia. Jadi mulai dari anak-anak hingga dewasa. Dan untuk masyarakat Surabaya maupun sekitarnya dengan berbagai lapisan masyarakat, yaitu mulai dari lapisan bawah hingga lapisan atas. Selanjutnya untuk struktur organisasi sendiri, jadi untuk yang pertama, ketua adalah langgeng, jadi tugasnya mengoordinir dan memimpin jalannya usaha, serta bertanggung jawab terhadap keberhasilan usaha Nata de Aloe. Untuk yang kedua, bagian produksi, ada Mas Riki dan Mbak Ihda. Tugasnya sendiri menyiapkan bahan yang dibutuhkan dan mengordinir pelaksanaan proses produksi. Yang ketiga, bagian administrasi, Mbak Firhatin. Tugasnya sendiri melakukan pendataan terhadap transaksi penjualan pada saat pelaksanaan kegiatan. Untuk yang keempat, bagian keuangan, ada Mbak Nailul. Tugasnya yaitu mengatur segala jenis pengeluaran dan pemasukan uang, serta membuat laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Untuk yang terakhir, ada bagian pemasaran, yaitu saya sendiri. Tugasnya adalah menjalankan usaha-usaha pemasaran produk, terutama dalam hal promosi, baik itu melalui media cetak maupun media sosial. Selanjutnya, rencana operasional. Bahan produksi yaitu ada lidah buaya, ada air 1 galon, garam 250 gram, lemon 5 piece, kapur sirih, jelly, nata de coco, gula pasir 21 kg, es batu 1 piece, daun pandan 3 piece, selasi, susu, melon, rasa, dan kopi. Selanjutnya proses produksi. Yang pertama kupas kulit lidah buaya, lalu potong-potong dagingnya jadi bentuk dadu, kemudian cuci bersih dan tiriskan dalam wadah. Campur air dengan garam dan kapur sirih. Aduk rata, rendam potongan lidah buaya selama 1 jam. Bilas lidah buaya hingga lendirnya hilang, lalu tiriskan. Selanjutnya, masukkan ke dalam panci, didihkan air bersama gula, daun pandan, dan air perasan lemon. Lalu masukkan lidah buaya dan aduk rata. Masak selama 5 menit dengan api sedang, angkat, dan tiriskan, sisihkan air rebusannya.
Dalam gelas saji taruh lidah buaya, selasi, dan es batu, lalu beri sirup secukupnya dan tuang air rebusannya dan siap disajikan. Selanjutnya dalam rencana pengembangan, dilihat dari aspek pemasaran. Yang pertama, segmentasi pasar. Usaha kami lebih mengutamakan mahasiswa dan anak-anak kos karena harga yang kami berikan itu sesuai dengan kantong para mahasiswa dan dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan di semua usia. Yang kedua, strategi pemasaran. Karena produk kami merupakan produk baru yang ada di pasaran, maka kami menetapkan strategi penetapan harga yang efektif dalam tahap perkenalan, yaitu dengan memberikan harga rendah untuk menciptakan pangsa pasar dan permintaan. Berikut ring harganya. Kita ada 8 varian rasa dari Nata de Aloe. Yang pertama, Nata de Aloe original, 6.000 untuk yang gelas dan 8.000 untuk dalam mangkok. Nata de Aloe selasih, 8.000 dalam gelas dan 10.000 dalam mangkok. Nata de Aloe milk, 8.000 dalam gelas dan 10.000 dalam mangkok. Nata de Aloe lemon, 8.000 dalam gelas dan 10.000 dalam mangkok. Nata de Aloe jelly, 9.000 dalam gelas dan 12.000 dalam mangkok. Nata de Aloe melon, 10.000 dalam gelas dan 13.000 dalam mangkok. Nata de Aloe coco, 10.000 dalam gelas dan 13.000 dalam mangkok. Nata de Aloe coffee, 9.000 dalam gelas. Selanjutnya, strategi promosi. Selain kami menggunakan promosi secara manual, kami juga akan mempromosikan produk Nata de Aloe melalui media cetak berupa pamflet dan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan situs jejaring yang diminati banyak orang agar produk kami dapat dikenal oleh banyak kalangan. Untuk strategi distribusi, supaya terjamin kualitasnya, kami menggunakan alternatif distribusi secara langsung, di mana kami mendistribusikan dan memasarkan produk kami sebagai produsen langsung kepada konsumen. Dalam strategi positioning, kami menampilkan produk Nata de Aloe dengan kemasan yang praktis, siap saji. Kami juga melayani di tempat untuk konsumen yang ingin menikmati secara langsung kehigienisan serta kaya akan serat yang baik bagi kesehatan dengan harga yang sangat terjangkau. Selanjutnya, dalam aspek produk kami kemas dengan cup ukuran sedang untuk konsumen yang ingin membawa pulang, dan kami juga menyediakan dalam wadah seperti mangkok untuk konsumen yang ingin menikmati di tempat. Dalam resiko usaha, harga bahan baku yang naik, maka ada kemungkinan untuk harga jual juga mengalami kenaikan. Karena produk baru, maka rentang untuk ditiru oleh pihak lain karena belum memiliki hak paten dan hak merek. Cuaca atau musim juga berpengaruh karena pada dasarnya kami menjual produk minuman maka kurang cocok bila dalam musim penghujan atau cuaca dingin. Dan yang terakhir yaitu kurang banyaknya pilihan menu. Selanjutnya, rencana keuangan. Yang pertama, sumber keuangan. Sumber keuangan
dari usaha ini berasal dari patungan dari anggota masing-masing sebesar 1 juta rupiah. Maka dari itu modal awal kita sebesar 5 juta rupiah. Kemudian untuk kebutuhan investasi ada biaya operasional sebesar 650.500, biaya peralatan penunjang sebesar 1.694.500, biaya publikasi sebesar 100.000 rupiah. Kemudian yang terakhir biaya lain-lain sebesar 900.000. Total modal awal yang dibutuhkan adalah 3.345.000. Proyeksi pendapatan Nata di Aloy selama 6 bulan ke depan. Proyeksi kenaikan penjualan kita akumulasi sebesar 20% tiap bulan. Kemudian harga jual kita proyeksi kenaikannya sebesar 5% per triwulan. Next nih. Proyeksi aliran kas. Dapat dilihat di situ. Saldo awal kas sebesar 1.655.000 berasal dari modal awal dikurangi dengan modal-modal dari kebutuhan investasi. Dan dilihat di situ ada kas masuk berupa penjualan, kemudian ada kas keluar berupa pembelian bahan, sewa tempat, pembelian fasilitas pendukung. Kemudian diketahui saldo akhir setiap bulannya. Next, Geng. Proyeksi neraca. Kas, aset pelancar berupa kas diperoleh dari modal awal dikurangi dengan kebutuhan investasi sebesar 1.655.000 dan persediaan bahan baku sebesar 650.500. Total aset lancar 2.305.500. Kemudian aset tetapnya 1.694.500. Total aset sebesar 4 juta. Dan modalnya juga 4 juta. Kemudian penutup. Untuk mendirikan suatu usaha membutuhkan persiapan dan konsep yang sangat matang. Usaha yang kami jalankan diharapkan tidak hanya berdiri pada saat itu saja, tetapi juga dapat berkembang menjadi lebih besar lagi. Nata di Aloy adalah usaha minuman menyehatkan yang kami usulkan atas dasar kepedulian kami terhadap minuman sehat bagi masyarakat dan mahasiswa. Selagi mahasiswa yang jauh dari keluarga atau mahasiswa perantau. Usaha ini diharapkan membawa dampak yang sangat baik bagi pihak untuk berbagai pihak dan kalangan. Ya, terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok 3 dan hasil dari diskusi kami. Saran dan masukan sangat kami terima. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.